liman qala syakur alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Lalu mari kita bersalawat kepada Nabi untuk membuka majlis ilmu ini agar lebih barokah dan mengucapkan Allah sallallahu ala sayyidina Muhammad Muhammad. Bapak Ibu, ngaji kita pada hari ini adalah pertemuan yang ke-7 tentang isyarat dan tolak di dalam Islam. Kemarin kita ngaji tentang banyak bersumpah. Ayatnya surat Al-Baqarah ayat 228 sampai 231. Silakan dibuka bagi yang sudah menikah atau punya anak sudah menikah juga. Kadang-kadang orang paham nikahnya tapi tolaknya tidak paham. Akhirnya statusnya digantung, dihubungi kakak, saya juga kakak, kan itu berdosa. Maka pada hari ini kita ingin membicarakan hukum tentang kenapa disyariatkannya talak. Bunyi ayatnya wa mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Beberapa kali kita ini sering ketemu masalah tarabus. Tarabus itu adalah masa menunggu seorang wanita ketika dia ditalak, ketika suaminya meninggal, itu ada tarabus, menahan diri dulu. Nah, kalau menahan dirinya itu iddahnya itu karena ditolak, maka ayatnya ini mengatakan istri itu harus menunggu 3 kali masa suci. Bagi wanita-wanita yang diceraikan, ditalak, maka mereka disuruh menahan diri mereka salah satu puluh 3 kali masa suci. Berarti berapa? 3 bulan. Wala yakhillu lahunna ayatumna ma khalaqallahu. Ini fungsi kenapa 3 bulan. Mereka tidak dihalalkan bagi kaum wanita yang sedang talak itu menutupi apa yang diciptakan oleh Allah fi arhamihinna, di dalam rahim mereka. Jadi sudah mulai ada perubahan apa tidak. Jadi kalau misalnya orang itu awal bulan Januari itu habis berhubungan, maka seyogianya sampai akhir Januari dia tidak boleh ada perceraian. Untuk apa? Memastikan pembuahannya jadi atau tidak jadi. Kalau itu tidak dilakukan juga, maka dia boleh memilih ini. Nanti setelah itu, kalau tetap ada perceraian, maka istri harus menunggu 3 kali masa suci. Artinya kalau hubungannya di awal Januari, nanti Februari dia haid, berarti tidak jadi pembuahan karena dia ada haidnya. Nah, yang begini-gini kan sederhana, Bapak. Cuman mungkin banyak yang tidak melakukan, sehingga para ulama sampai membuat istilah ada talak yang bid'ah, ada yang sunnah. Talak yang sunnah itu dilakukan pada saat wanita sanggup menghadapi iddahnya. Yang bid'ah itu pada saat wanita tidak bisa menghadapi iddahnya, dan dua-duanya disahkan. Lalu kalimat ini selanjutnya apa? In kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Jika mereka wanita itu betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna, dan suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka fi zalika, di dalam masa suci itu, masa 3 bulan itu. In aradu islah, jika mereka berdua, jika mereka menginginkan perdamaian. Walaupun mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, pada masa talak itu wajib bagi istri memiliki hak yang sama atas kebaikan yang mereka lakukan. Walil rijali 'alaihinna darajat, dan bagi laki-laki atas wanita itu memiliki 1 derajat. Wallahu azizun hakimun, Allah itu Maha perkasa tetapi Maha bijaksana. Bawahnya 229, tolak itu 2 kali. Ada 2 kali. Fa imsakun bil ma'rufin aw tasrifun bi ihsan. Boleh ada kalanya Bapak Ibu melanjutkan pernikahan itu dengan baik, atau melepaskan akad pernikahan itu dengan baik juga. Tidak ada yang jelek dalam pernikahan. Tapi realitasnya yang terjadi
Kalau toh ada ihsannya, nanti Bapak Ibu setelah ngaji boleh ngobrol sama saya. Pak, saya punya tetangga cerai tapi sampai sekarang silaturahminya bagus Pak, misalnya gitu ya. Tolong dikasih tahu ke saya. Rata-rata bercerai dalam tanda kutip pasti bermasalah. Artinya Al-Qur'annya ngasih tahu imsak bi ma'ruf atau tasrih bi ihsan. Jadi melanjutkan pernikahan dengan baik, artinya komunikasi baik, nafkah baik dan lain semuanya baik, atau melepaskan akad itu dengan baik juga, tidak pernah perintah untuk jelek Bapak Ibu ya. Wala yakhillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an. Kalian tidak dihalalkan untuk mengambil apa saja yang sudah kalian berikan kepada istri-istrimu itu sedikit pun, mahar. Kalau sudah dikasih, ya tidak boleh diambil sedikit pun. Illa ayakhafa alla yuqima hududallah, kecuali kamu berdoa khawatir tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah. Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih. Kalau keduanya khawatir salah satu di antara keduanya tidak bisa menegakkan hukum Allah dengan mas kawinnya itu, maka tidak ada dosa bagi keduanya menebus dengannya. Artinya ditebus, dilepaskan, kembalikan, itu diperbolehkan. Tilka hududullahi fala ta'taduha, demikianlah hukum-hukum Allah maka jangan melampauinya. Wa may yata'adda hududallahi faulaika humuz zalimun. Orang yang melampaui batas hukum Allah ini, ada masa iddah, ada masa menunggu, melepaskan dengan baik, menceraikan dengan baik, itu kalau dia kerjakan dengan tidak baik berarti yata'adda hududallah, maka orang itu zalim. Kalau orang itu zalim berarti sama persis dengan banyak ayat Al-Quran. Nabi Adam pernah zalim, itu Nabi Yunus waktu itu pernah ngomong zalim juga, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Itulah kezaliman-kezaliman Bapak Ibu. Sehingga kita para suami itu kalau ada sesuatu yang tidak bisa dia penuhi di dalam rumah tangganya, harusnya dia sering-sering mengucapkan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Zalimnya kepada siapa? Mungkin istri, mungkin anak dan lain sebagainya. Begitu. Selanjutnya nanti kita tengok tafsirnya. Fa in talaqaha fala takhilul lahu min ba'du hatatan bi khazaujan ghairah. Maka jika engkau telah menceraikannya, fala takhilul lahu min ba'du hatatan bi khazaujan ghairah. Maka tidak dihalalkan bagi suami yang pertama setelah mentalak yang ketiga, hatatan ki khazaujan ghairah, sampai istrimu tadi menikah dengan wanita yang lain. Ini namanya tahlil. Talak 1, 2, 3. Lalu pisah beneran, maka suami pertama tidak boleh kembali kepada istri yang pertama tadi itu, kecuali istri yang itu sudah menikah dengan orang lain, namanya tahlil. Artinya apa? Untuk memastikan benar nggak sih ini orang tolak itu serius gitu loh. Jadi bukan bermain-main gitu loh. Nah, problemnya kalau yang nikah yang kedua kemudian bahagia, senang, kan nggak mungkin bercerai dan kembali ke suami yang pertama. Nah, inilah hebatnya hukum Islam nih Bapak Ibu. Fa in talaqaha fala junaha alaihi ma ayataraja'a in zanna ayyuqima hududallah. Maka jika diceraikannya, jadi suami yang kedua, fala junaha alaihi ma ayataraja'a, maka tidak ada dosa bagi suami nomor 1 dan istri yang nomor 1, keduanya rujuk jika keduanya meyakini akan menegakkan hukum-hukum Allah. Wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumi ya'lamun. Inilah hukum Allah yang Allah jelaskan kepada kita semuanya agar mereka menjadi orang-orang yang mengetahui. Bapak Ibu pernah dengar kasus ini di Indonesia? Talak tilu, terus tahlil, terus balik lagi. Ada kasusnya? Susah kan? Yang ada ditabrak, wes ora usah pakai tahlil itu. Agak susah itu. Atau sekali talak tidak pernah ada rujuk. Harusnya orang kalau sedang talak 1, talak 2 itu dikasih tahu saja, rujuklah, perbaikilah, konsultasilah ke agama, kantor urusan agama dan sebagainya. Kenapa kok ada problem begini? Itu kan tugasnya Kementerian Urusan Agama, di sana ada bimbingan keluarga Islam ya. Itu butuh bimbingan saja menurut saya Bapak Ibu. Fa in talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna, maka jika kalian menceraikan istri-istrimu, fa balagna, maka lalu sampai kepada batas waktunya menunggu, fa amsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf, maka peganglah
pernikahan itu dengan ma'ruf, atau lepaskanlah mereka istrimu dengan yang ma'ruf juga. Wala tumsikuhunna diraran li ta'tadu. Janganlah kalian menahan pernikahan tersebut untuk membahayakan mereka supaya kalian bisa melampaui batas. Ini maksudnya dicerai tidak, tinggal satu rumah, enggak dikasih nafkah. Itu namanya ta'tadu, Pak Ibu. Jadi dilepaskan tidak, dihubungi tidak, dikasih nafkah juga tidak. Itu namanya melampaui batas suami seperti itu. Padahal perintahnya apa? Harusnya dia kalau tetap satu rumah, ya berarti dia harusnya ngasih nafkah yang baik, diakatin yang baik, dinikah yang baik, begitu. Apakah begini ada? Nah, kalau begini banyak nih, saya tahu nih. Maksudnya tahu tuh banyak kasus. Setelah bertanya bla bla bla, itu berarti data buat saya gitu. Nah, Al-Qur'annya keluar. Ini ayat Al-Qur'annya jelas kok. Artinya kalau ada suami yang seperti itu pekerjaannya, menceraikan tidak mau, ngasih nafkah juga tidak mau, itu namanya apa? Melampaui batas. Kenapa demikian? Karena istri tidak bisa menikah kembali. Karena diikat, masih ada legalnya dari pemerintah bahwa dia adalah istri sah dari suami si A misalnya. Diceraikan tidak, lalu dihubungi juga tidak. Itu namanya melampaui batas. Wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah. Yang mengerjakan seperti itu berarti dia telah menganiaya dirinya sendiri. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Dan janganlah kalian mengambil ayat-ayat Allah ini dengan senda gurau. Seakan-akan nyaman, enggak apa-apa, enggak bermasalah. Kalimatnya jelas sekali. Suami, istri, urusan rumah tangga itu di situ banyak sekali ayatnya yang jelas, wadih, bayyin. Kalimatnya tegas. Siapa yang mengerjakan seperti itu, maka mereka telah berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah nikmat-nikmat Allah atas kalian. Nikmatnya apa? Nikah itu kan kenikmatan. Dalilnya mana? Banyak jutaan orang yang sampai hari ini belum bisa menikah. Yang nomor dua, apa nikmatnya pernikahan? Dengan menikah itu kita sedang mengamalkan Al-Quran, bahwa kita sedang mengikuti sunnah Nabi. Itu adalah ibadah. Sehingga dengan menikah, maka orang itu dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang selanjutnya punya anak, keturunan yang wajahnya mirip dengan wajahnya, yang nanti akan melanjutkan amal solehnya, dzurriyyah soleh. Itu juga kenikmatan dari Allah yang nggak bisa dipesan ke pabrik manapun, dipesankan ke siapapun tidak bisa. Tapi lewat pernikahan ada keturunan. Itulah nikmat luar biasa. Ya kita ini jadi suami nggak punya duit, macam-macam masalahnya. Kadang-kadang ngeliatin anak bahagia. Dan itu tidak bisa dirasakan, tidak bisa dibuat oleh orang yang duitnya banyak tapi tidak ada anaknya. Bukankah itu kenikmatan? Sehingga seru diingat-ingat nih nikmat. Pernikahan itu harus dijaga, dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Dan ketakwalah kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah dengan segala sesuatu maha mengetahui. Quru' Bapak Ibu, ini tafsir tahlilinya, tahlili al-lafzinya. Jam'u quru'in bi fathid dham wa yutlaqu fi kulli alamil arab al-haid. Quru' ini ditafsirkan dengan secara umum sebagai haid. Kalau 3 kali suci berarti 3 bulan. Boleh pakai sucinya, boleh pakai bulannya. Gitu ya. Kemudian maknanya adalah at-tuhur, suci dari haid. Di dalam kamus Al-Faraq mengatakan wal qara al-haid wa tuhur wal waqt. Maknanya 3. Bisa haid, bisa suci, bisa waktu. Waktu berarti dari Januari, akhir Januari, kan waktu itu. Lalu bisa suci, haidnya berhenti. Lalu bisa datang haidnya, itu juga waktunya. Jadi 3 kali artinya kalau 3 kali sudah haid berarti sudah selesai masa iddahnya begitu. Kemudian haid ini disebut juga sebagai al-istima' wa sumya al-haid qura'an listima'id dami fir rahim. Kenapa disebut haid? Para ahli qura' mengatakan karena kumpulnya darah di dalam rahim. Haidun. Al-Ahfasi mengatakan aqra'tu al-mar'ah idza sarat sahibatun haid. Dia disebut sebagai wanita ketika dia memiliki haid, dewasa maksudnya, batas dewasanya. Dengan datangnya haid. Nabi SAW pernah bersabda kepada Ibu Fatimah bintu Abi Khubais, da'iyas sholah ayyama aqra'uka. Jadi aqra'uka itu adalah haidmu. Tinggalkanlah sholat di hari-hari kamu datang haidmu.
Jadi aqra'atul mar'ah, haidnya wanita itu ketika dia keluar atau sudah mengalami masa haid. Jadi haid ini mahal Bapak Ibu. Makanya ayat Al-Qur'annya spesifik Bapak Ibu. Yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang wanita haid. Biasanya ayat ini sering laku dipertanyakan pada saat orang mau pergi haji umroh. Orang kalau mau pergi haji haid, stres Bapak Ibu. Orang pergi umroh haid, stres Bapak Ibu. Karena dia nggak bisa tawaf. Gitu. Dia nggak bisa tawaf. Akhirnya ada yang stres, akhirnya tambah nggak karuan. Jadi kalau ada istri kita, anak kita haid sedang haji umrah, bapak apa disuruh berperan sebagai seorang dai yang hebat. Haid itu kenikmatan. Haid itu Allah yang kasih. Haid itu tanda bahwa Anda wanita hebat. Begitu. Jadi biar dia nggak stres. Tapi kalau malah ditakut-takuti, oh rugi kalau ke Mekah nggak bisa tawaf. Waduh, tambah stres nanti. Sudah banyak itu dalilnya itu ya. Kemudian bu'ulah. Bu'ulatuhunna maknanya adalah azwajuhunna jam'u ba'lin bermakna zaud, suami-suami. Suami. Wal mar'atu bi'latun wa yuqalu laha bi'lu aidan afadahu sahibul kamus. Wanita itu adalah pasangan. Wa aslul bal as-sayyid al-malik. Makna ba'al secara tekstualnya adalah sayyid. Apa? Penghulu, pilihan, al-malik raja. Yuqal min ba'di hadhihi naqah ay man rabbuha wa man sayyidatuha. Kemudian ada makna darajah. Maksudnya darajat fil lughah al-manzilah rafi'ah, tempat yang tinggi. Itu namanya derajat. Jadi kalau istrinya di sini, ya, suaminya di sini, namanya derajat. Darajat ya Bapak ya. Hum darajatun indallah. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, buat mereka ada beberapa derajat di hadapan Allah. Wasumya darajatun tashbihan laha bidaraj, naik Bapak Ibu. Ila sathi, naik ke loteng. Biasanya kalau orang naik ke loteng itu pasti lewat tangga. Ini ada hadis riwayat Bukhari Bapak Ibu. Kalau Ramadan biasanya sering disampaikan. Jadi pada saat Nabi raqqa ila darajatil ula. Jadi ketika Nabi naik ke lantai nomor 1 di itu beliau mengatakan amin. Naik lagi ke lantai 2 beliau mengatakan amin. Lantai 3 Nabi mengatakan amin. Lalu para sahabat bertanya, kenapa anda bilang amin 3 kali Nabi? Nah, ternyata Jibril datang. Di yang pertama Jibril bilang, syaqa abdun adraka Ramadan fansalaha minhu wa lam yughfar lahu. Celakalah hamba manusia yang berjumpa dengan Ramadan tetapi Ramadan itu tidak menyebabkan orang ini mendapatkan ampunan dari Allah. Maka Nabi mengatakan amin. Bapak Ibu pernah nggak lihatin mimbarnya Nabi lantainya ada 3? Belum pernah ya? Lihat di internet. Jangan yang sekarang. Kalau yang sekarang Bapak Ibu lihat itu sudah modifikasi yang dibuat oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang sekarang tinggi itu. Nabi itu lantainya 3. Adanya di museum. Kalau Bapak pergi ke museum yang ada di Mekah itu, mau ke Hudaybiyah biasanya, nanti kalau di etalasenya sudah masuk ke Madinah, ada itu. Lantainya 3, 1, 2, 3. Itu lantai Nabi waktu mau khutbah. Nah, itu hadis Nabi ini bisa dimunculkan. Oh ini Nabi pernah naik 1, 2, 3, malaikat Jibril datang, Nabi bilang begini gitu. Pernah dengar hadis ini? Terkenal sekali hadis ini, sering didengarkan lah. Baik. Kemudian azizun hakimun ay as-sultan ghalib la yughlab. Allah itu kuasa, maha menang, tidak ada yang mengalahkan. Tetapi hakimun fi ahkamihi wa af'alihi. Allah itu bijaksana di dalam hukumnya dan perbuatannya. Mana bentuk bijaksananya? Ada orang zolim tapi tidak langsung diazab. Ada orang banyak dosa dikasih kesempatan. Jadi bukan dihabisi. Gitu loh. Tapi apa? Ada kebijaksanaan. Tolak khillun aqdud nikah. Tolak itu Bapak Ibu maknanya adalah melepaskan akad pernikahan. Jadi kan dulu waktu qabiltu nikahaha wa taswijaha bimahril madhkur halan. Saya terima nikahnya dan kawinnya si A binti B gitu ya, dengan mas kawin begini-gini ini cash kan gitu.
Jadi kalau tolak berarti apa? Dilepaskan akad nikahnya, saya ceraikan Anda. Itu. Wa asluhu intilaqun wa tahliyah, pergi atau menyendiri, menduda namanya, tahlil. Khalla yakhil, jadi dia meninggalkan di situ, tidak tinggal di situ, lepas dari situ. Yuqal naqatun taliqin ay muhmilatun qatarqatun fil mar'a. Ada bahasa Arab naqatun taliq, ada onta yang lepas. Ay muhmilatun, lepas, qatarqat fil mar'a, dia keluar dari tempat pengembalaannya, bila qayyidin wala roiin. Tidak ada ya batasnya, tidak ada yang mengembala. Itu namanya naqatun talik. Makanya kalau orang menikah itu Bapak Ibu berarti harus ada mar'a, ada qayyid, ada yang mengembala, ada yang membatasi lewat hukum-hukum, ada yang ngasih nafkah, ada yang begini dan seterusnya. Terus bawahnya lagi kata tasrih Bapak Ibu maknanya adalah irsalus syai', melepaskan sesuatu. Tasrihus syi'r li yukhallisil ba'du minal ba'd, melepaskan sesuatu. Arsalha li tar'a as-sarah bahwa syajarun lahu samar. Sarah ini maknanya adalah pohon yang ada buahnya. Summa ja'ala likulli irsalin firra'i. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua yang terlepas dari pohon itu namanya adalah sarah, dilepaskan. Jadi kalau tadi diperintah apa? Tasrihun au imsak. Imsak itu artinya kembali, tasrih berarti melepaskan pernikahan itu dengan baik. Tidak boleh disakiti, disia-siakan dan seterusnya. Lalu kata-kata fabalagna ajalahunna ay qarabna inhaul iddah, mendekati habisnya masa iddah. Imam Asy-Syaukani berkata, maknahu al-haqiqi al-wusul ilaihi. Iddah ini maknanya adalah sampainya sesuatu yang sudah pasti. Ini kan berarti harus dihitung Bapak Ibu. Cerainya tanggal berapa, nanti habisnya tanggal berapa. Coba Bapak Ibu. Harus ditulis itu Bapak Ibu. Tanggal 2 nanti akan habis di tanggal 2, 3 bulan setelah itu. Itu namanya iddah. Maka Bapak Ibu disuruh kembali sebelum iddahnya habis. Setelah iddahnya habis maka ada pilihannya, benar dilepaskan atau mau kembali dengan baik. Gitu. Jadi tidak boleh digantung. Diraron artinya adalah biqasil idhar, menyengsarakan, madharat. Ad-dharar huwa al-madharat, menyengsarakan, menyakiti. Liyadarru al-mu'minin, mereka ingin menyakiti orang-orang yang beriman. Jadi kalau tujuannya menahan itu, ikatannya nikahnya diambil, dipegang, bukunya dipegang, tetapi tidak dilakukan dengan kebaikan-kebaikan, itu namanya menyengsarakan. Berdosa itu Bapak Ibu. Bahkan kalimatnya jelas ya, berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Mari kita tengok makna secara umumnya Bapak Ibu. Al-azwat al-mutallaqat allawati talaqahunna azwajuhunna lisababi minal asbab ala haula'i intidar muddah minaz zaman hiya muddatu salah satu adhur aw salah satu haidun lima rifati bara'atur rahim hatta la tahtalitu al-ansab. Ini hikmah yang luar biasa. Bapak Ibu, bagi wanita yang sedang diceraikan karena sebab yang beraneka macam, maka bagi wanita-wanita itu disuruh menunggu masanya 3 kali suci atau 3 kali masa haid. Tujuannya untuk mengetahui bersihnya rahim wanita tersebut sampai tidak bercampur nasabnya. Jadi kalau baru sebulan habis berkumpul dengan suami pertama, tiba-tiba jatuh cerai, talak gitu, terus dia nikah kembali, suami yang pertama belum ngapa-ngapain, tuh tiba-tiba hamil, masalah. Atau suami yang kedua langsung berkumpul, bercampur di situ, keturunannya, ansabnya ribut. Maka talak ini pakai iddah itu menyelamatkan, gitu Bapak Ibu. Wa aswajuhunna ahaqqu bihinna fir raj'ah minal ajanib idza lam tanqut iddatuhunna. Dan suami-suami mereka lebih berhak untuk rujuk kepada istri-istrinya dari segi ini selama masa itu belum berlalu. Wa kana al-gharad min hadhihi raj'ah, yang dimaksud dengan rujuk adalah al-islah la lil idrar, untuk memperbaiki. Ya minta maaf, pakai komitmen yang baru,
pakai niatan yang baru, itulah rujuk. Kalau rujuk ini banyak peristiwanya Bapak Ibu ya. Pesan saya, tolong kalau ada orang yang mau rujuk, itu sunnah yang disampaikan oleh Ibnu Hajar disampaikan. Kalau orang rujuk itu disunahkan untuk makan-makan Bapak Ibu. Ngundang orang makan sebagai bentuk syukuran karena tidak jadi bercerai. Kapalnya tidak jadi karam, itu bagian dari sunnah. Kita disuruh mengundang orang pada saat rujuk. Walahuna min husnis suhbah wal usrah. Dan bagi mereka istri-istri itu mendapatkan pergaulan yang baik, muasyarah yang ma'ruf atas suami-suami mereka. Mislul ladzi alaihina minat ta'ah, sebagaimana juga ketaatan mereka kepada suaminya, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Walirijali alaihina darajah al-qawamah wal infaq wal imarah wat ta'ah. Suami memiliki derajat qawamah sebagai tiang. Suami memiliki derajat infak karena memberikan infak. Suami menjadi tiang karena al-imarah, memerintah, nyuruh, pemimpin. Wa ta'atu, dan karena ketaatannya. Jadi ketaatannya suami harusnya lebih daripada istrinya. Summa bayyana ta'ala anna tolak alladzi tajuzu bihi ar-raj'ah marratain. Kemudian tolak yang diperbolehkan untuk rujuk itu adalah 2 kali. Fa in talaqaha salas, kalau tolaknya sudah 3 kali, maka tidak halal baginya untuk kembali kecuali istrinya sudah menikah dengan orang lain. 1, 2, 3 harus tahlil untuk rujuk. Gitu? Amma idza lam yakun atolaqu salasan falahu ayuraji'uha ila ashamati nikaiha. Kalau misalnya talaknya tidak sampai 3 kali, maka suami boleh rujuk kepadanya untuk memperbaiki pernikahannya. Fa imma ayumsikuha bima'rufin fayuhsinu mu'asyaratiha wa suhbatiha wa imma ayutlik sirraha litazwiji biman tasya'ula allaha tus'id bizawat as-sani. Ya toh? Tujuannya begitu Pak Ibu. Jadi kalau sudah rujuk, tujuannya apa? Agar ia menahan pernikahannya dengan baik, muasyarahnya dengan baik, perkumpulannya baik, atau dia menceraikannya, melepaskannya supaya istrinya menikah dengan laki-laki yang nomor 2 supaya dia bahagia. Nah, aku udah nggak sanggup lah kamu nikah aja sama orang lain, saya udah nggak bisa membahagiakan kamu, misalnya gitu ya. Udah silakan sampai nikah lagi. Wa iyatafarraqa, ada ayatnya Bapak Ibu surat An-Nisa, dan apabila suami istri bercerai, yughnillahu kullan min sa'atihi, Allah akan mencukupi masing-masing suami istri dengan luasnya rahmat Allah. Bapak Ibu jangan takut. Cerai nikah itu hal yang biasa. Tapi prinsipnya jangan disepelekan. Kalau istri memang keterlaluan banget, ya cerai itu kan jalan terakhir Bapak Ibu. Makanya kalimatnya pakai fa'in azzamu. Kalau kamu sudah berketeguhan hati, sudah mentalnya sudah beneran begitu, yakin banget itu, baru ada cerai. Jadi jangan dijadikan bercanda. Cerai kok bercanda. Yang paling lucu kadang-kadang gini, suaminya ketahuan selingkuh, asal ditegur sama istrinya ngomel terus gitu, marah terus. Nah, istrinya tapi bersabar, bertahan gitu. Kalau saya mah nggak sabar, ajukan aja ke pengadilan. Saya nggak menyerai kamu. Ya kalau nggak menyerai tapi jangan selingkuh dong. Bener nggak Pak? Itu nggak mau nyerahin saya tapi selingkuh gimana? Saya nggak mau jadi istri kedua kok. Kenapa nggak mau istri kedua? Kan sunnahnya sampai 4, 5, 6, 7 Ya orang lain aja, intinya saya tidak mau. Dan saya juga punya hak untuk tidak menerima. Kalau Anda tetap nikah yang kedua, ya saya harus bercerai. Anda tidak mau datang, kami datang ke KUA. Namanya gugat cerai kan Bapak Ibu. Masya Allah, ngurusin rumah tangga ini sebenarnya serius loh Bapak Ibu. Ayatnya banyak maksud saya gitu. Makanya kenapa ya Nabi Muhammad tuh di awal surat Al-Baqarah nyuruh Bapak Ibu baca, paham, ngerti surat Al-Baqarah sama Al-Imran. Karena itu disebut sebagai Zahrawaini, Mu'azzumaitaini. 2 surat yang paling agung, puncak kemuliaan, mahkotanya itu ada di surat Al-Baqarah. Kenapa demikian? Karena semua hukum Islam itu ada di surat Al-Baqarah. Mulai dari yang wajib Bapak Ibu ya, mulai dari sholat, puasa, haji, zakat ada di Al-Baqarah. Mulai dari yang furu'iyah, misalnya pernikahan, muamalah ada di Al-Baqarah. Apalagi hukumnya? Perang ada di Al-Baqarah. Semuanya di Al-Baqarah. Jadi dengan Bapak Ibu ngaji surat Al-Baqarah, ini kan sebenarnya penulis kitab ini
surat Al-Baqarah aja Bapak Ibu, ini disertasi. Surat Al-Baqarah, jadilah 2 kitab. Ini surat Al-Baqarah semua yang dibicarakan, hukum semua. Nah, dihadirkan kepada Bapak Ibu. Jadi dicomot, oh ini hukum A, B gitu. Hukumnya yang dibicarakan. Makanya dikasih judulnya apa? Tafsir ayat ahkam. Endingnya surat Al-Baqarah. Yang lainnya nanti sudah tambah-tambahan. Puncaknya di Al-Baqarah. Gitu. Misalnya masalah rumah tangga, banyaknya namun di An-Nisa, tapi awalnya apa? Di surat Al-Baqarah. Urusan iddah, perceraian sudah di Al-Baqarah dibicarakan. Masyaallah. Ya, kalau ini 2 juz ini selesai, alhamdulillah lah Pak Ibu. Ini kan ada 2 juz ya, ada 2 jilid lah. Satu-satu kita bicarakan. Semoga Bapak Ibu nyatat ya ngaji ini ya. Nanti YouTube-nya diputar lagi. Anggap aja itu rekamannya kita lah gitu ya. Baik. Wala yakhilullahu lakum ayyuhar rijal an ta'khudhu mimma dafa'tum ilaihinna minal muhur syai'an, Bapak Ibu. Tidak halal bagi laki-laki. Allah tidak menghalalkan bagi suami untuk mengambil apa yang sudah dia berikan kepada istri dari mas kawin sedikit pun. Nah, pesan saya Bapak Ibu kalau ngasih mas kawin jangan mobil. Bapak itu nggak boleh ikut naik mobil istri Bapak Ibu. Mas kawin itu ya mas aja, dipakai sama istrinya boleh. Bapak Ibu kan nggak mungkin ngambil. Mas kawin rumah, mau nggak mau pasti Bapak Ibu masuk pula ke rumah itu. Berarti ikut menikmati ya. Ada ayatnya itu. Kalau Bapak ikut ke dalam situ tidur dan lain sebagainya harus izin dulu sama istrinya. Mau numpang tidur dong, gitu. Gue kagak enak banget kan Bapak Ibu. Ya, kalau mas kawin itu yang bisa dibawa istrinya aja, mas 5 kilo. 5 kilo biarin aja dipakai. Sedikit pun Bapak Ibu tidak halal ngambil uang itu. Kecuali Bapak Ibu minta izin dan istrinya setuju, maka ayatnya berlaku, fakuluhu hani'an mari'a. Kalau gitu makanlah hani'an mari'a, dengan senang hati dan lezat sekali. Artinya apa? Maharkanya boleh dinikmati, istrinya boleh ditemani. Li'annakum qad istamta'tum bihina, alasannya karena kalian sudah mengharapkan kesenangan dari istrimu itu. Illa idza khiftum su'ul asyrah bainaz zaujaini wa aradatiz zaujatu an tahtali abituzul an muhuriha aw bitaf'i syai'in minal mali li zawjiha hatta yutlikuha falaysa hunaka junahun min anhudul fida. Kalau misalnya ada kekhawatiran dari suami lewat mas kawin yang kebanyakan itu istrinya kemudian banyak berbuat dosa, masalah dan lain sebagainya, maka itu boleh mas kawinnya dikurangi, yang tadinya sekian triliun dikurangi, boleh. Ya tak? Karena khawatir Bapak ya. Summa bayana ta'ala annahu idza talaqa as-salisah ba'da ar-raja'aha marratain. Kemudian Allah menjelaskan ayat yang selanjutnya, talak itu yang ketiga setelah dia rujuk yang kedua, maka tidak boleh lagi bagi suami yang pertama untuk rujuk kepada istrinya yang pertama kecuali sudah menikah dengan laki-laki lain. Tolong diingat-ingat, ini namanya tahlil Bapak Ibu. Ba'da ayaduku asilataha wa taduku asilatahu. Ini aturan mainnya Bapak Ibu, setelah suami yang kedua menikmati madunya istrinya yang pertama dan istrinya yang pertama juga menikmati madunya yang kedua. Jadi harus betul-betul menikah. Jadi tidak boleh formalitas di atas kertas. Karena bersaudara, berteman, terus kamu nikahin istriku lah. Habis itu tapi kamu cerai, gak boleh diapa-apain. Mau gitu. Ini yang berdosa adalah al-mukhil wal mukhallil alaih. Orang-orang yang berpura-pura ini dua-duanya berdosa. Karena mereka melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya tahlil adalah yaduku asilataha wa yaduku asilatahu. Fa in talaqu azwaj asani, jika suami yang kedua menceraikannya, fala ba'sa an ta'uda ila zawjiha al-ula, maka tidak masalah suami yang pertama tadi kembali kepada istrinya yang pertama itu. In kana tamatud dalail tadullu alal wafaqi wat talaqi. Selama data-datanya, kekuatannya serius. Ini saya belum pernah tahu kasusnya. Saya belum pernah tahu ya. Summa amara ta'ala ar-rijal bil ihsan fi muamalatil azwaj. Kemudian Allah memerintahkan dalam ayat ini laki-laki atau suami untuk berbuat baik muamalah dengan istri-istrinya dan tidak membahayakan istri-istrinya sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala,
yamna'ul mar'ah minal audah ila zawjiha idza raghabat fil audah. Jadi disuruh rujuk kembali kalau memang dia mau. Baik. Kemudian Bapak Ibu, beberapa hukum yang akan kita bicarakan. Yang nomor satu, pertanyaan-pertanyaan yang disodorkan adalah al-mutallaqat yatarabbasna. Ini perdebatannya panjang sekali. Wanita-wanita yang diceraikan menahan dirinya selama 3 kali suci itu Bapak Ibu. Shahibul Kasaf mengatakan at-ta'bir anil amri bisighatil khabar yufidu ta'kidul amr. Ini usul fikih Bapak Ibu. Kalau ada kalimat perintah tapi sigotnya khabar, maka itu bermakna menguatkan perintah tersebut. Seperti ayat di atas, wal mutallaqat yatarabbasna. Kalimatnya adalah berita, padahal perintah. Setelah diperintahkan lalu ada kabarnya. Isy'aran bi annahu mimma yajibu ayastalqal bil musarrah ila imtisaliha. Kita disuruh menjaga masa iddahnya. Terus kemudian 3 kali masa suci tadi sudah dibicarakan sedikit di atas. In kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Syartun jawabun makhdhuf dalun alaihi sabaq. Lalu yang nomor 2, apa ini yang fikih panjangnya Bapak Ibu harus dicatat. Mahya iddatul mutlaqah wal hamil wallati la tahid. Nah, ini 3 kalimat yang sering terjadi di masyarakat kita. Apa hukum iddahnya? Seperti apa hukum iddahnya wanita yang dicerai, wanita hamil, dan wanita yang sudah tidak haid. Nomor 1, Allah mewajibkan kepada wanita yang iddah itu, ayat ini, wal muratu bitolaki huna al madkhul bihinna al balighatu min ghairil hawamil. Jadi sudah berhubungan tetapi belum sampai ke hamil. Li'anna ghaira madkhul biha la iddata 'alaiha. Karena wanita yang belum berhubungan maka tidak ada iddahnya. Jadi iddah ini ada hubungannya sama al-madkhul alaihi, sudah dimasukkan oleh suaminya. Wa iddatul hamil wad'ul hamil. Jadi 3 bulan berlaku untuk wanita yang sudah berhubungan. Bersih apa tidak rahimnya, maka butuh 3 bulan. Ada pembuahan apa tidak di situ. Wanita hamil, ayatnya adalah wa ulatul ahmal ajalahunna ayaduna hamlahun. Kalau wanita itu hamil, maka masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Yang nomor 3, wal mar'atu allati la tahidu wa kada al yaisah. Wanita-wanita yang tidak haid, begitu juga wanita yang tidak pernah haid, yais yang kering, maka iddahnya adalah 3 bulan, salah satu asyhur 3 bulan. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, wallai yaisna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna salasata asyhur wallai lam yahidna. Itu ayatnya untuk yang wanita tidak haid. Fatabayyana min hadza anal ayah qad dakhalaha at-tahsis wa anal iddah al-madhkura fil ayatil karimah hiyal mutlaqah al-madkhul biha idza lam takun shaghiratan aw ya'isatan aw hamilan. Bahwa iddah yang disebutkan 3 bulan ini Bapak Ibu adalah ayat-ayat yang umum, lalu ditahsis. Ada yang khususnya. Apa khususnya? Kalau dia kecil, kering tidak haid atau hamil. Itu ada 3. Cerai normal, hamil atau tidak haid atau kering ya. Memang wanita kan ada yang tidak haid. Menopause bahasanya. Nah, menopause ini sepengetahuan saya berubah belakangan ya. Kalau di 5, 6, 7 tahun yang lalu orang menopause itu 50 tahun. Sekarang ada 30 tahun sudah menopause wanita itu. Kenapa demikian? Ternyata kata para peneliti itu jawabannya sederhana. Menopause itu dipengaruhi sama masa pubertasnya. Jadi kalau masa pubertasnya lebih cepat, otomatis menopausnya juga lebih berkurang. Jadi kalau dia pubertasnya misalnya 6 tahun, Bapak Ibu bayangkan aja, kalau dia baliknya harusnya 12, berarti kan dikurangi 6 tahun. 50 diambil 6 berarti kan tinggal 44 gitu. Terus itu begitu. Nah, contoh ada kasus yang Bapak Ibu waktu itu nonton apa tidak, ada di berita itu di Global TV. Ada anak 6 tahun sudah bisa hamil. 6 tahun hamil. Kok bisa? Berarti dia sudah haid.
Kenapa kok dia bisa? Ternyata yang merangsang organ tubuhnya dia untuk menjadi dewasa itu adalah karena tontonan medianya. Bapak Ibu kalau ngeliatin anak kecil pintar-pintar joget itu jangan senang. Itu sebenarnya kan bukan waktunya sebenarnya. Jadi dia dipaksa dewasa. Senang tidak senang betul realitasnya. Inilah kajian sosial. Sarjana yang paling laku itu sarjana sosial. Karena selalu berubah kasusnya. Kalau ekonomi monoton ya Ustaz. Apalagi Ustadz, kalau ada kasus ya baru dibaca. Tapi kalau sosial terus berubah. Sekarang yang sarjana sosial pasti paling laku. Nulis corona, problemnya corona. Pasti banyak itu jurnalnya mereka itu. Riset-riset sosial itu karena yang dilihat adalah fenomena masyarakat. Terus berkembang. Jadi mudah untuk disampaikan kepada masyarakat umum. Lah, menopause Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saat ini punya istri 50 belum menopause, mungkin dulu baliknya juga telat, bisa saja begitu. Dan mungkin ada faktor-faktor yang lain ya. Baik. Kemudian yang nomor 2, hukum yang nomor 2, al-hukmu asani mal muradu bil aqra fil ayatil karimah. Apa yang dimaksud dengan al-aqra di dalam ayat ini? Maknanya tadi sudah dibicarakan ya secara tekstual. Yang dimaksud dengan quru adalah haidnya. Alat tuhur wa alat tuhur atau bersihnya. Karena masa bersih sama masa haid kadang-kadang tidak sama Bapak Ibu. Istri kita itu kan kalau ditanya haidnya jawabannya macam-macam variasi. Ada yang haidnya normal, ada yang haidnya ngacak. Biasanya yang ngacak itu karena ada yang lain-lain, pengaruh suntik KB dan lain sebagainya. Ngacak itu artinya tidak bisa dijadikan aturan, patokan gitu. Makanya istilahnya harus ada 2, boleh pakai darahnya keluar atau pakai darahnya berhenti. Dan itu mesti sebulan 1 kali. Kalau sebulan keluarnya 2-3 kali bagaimana? Yang dipakai adalah hitungannya. Karena bisa pakai tuhur, bisa pakai haid, bisa pakai masa atau waktu. Waqad ikhtalafa al-fuqaha fi ta'yini al-murad bihi huna fil ayatil karimah. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Nomor 1 Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan yang dimaksud dengan quru adalah al-adhar, masa suci. Ini diriwayatkan dari Ibnu Umar, Aisyah, Zaid bin Sabit, wa huwa ahadul qaulaini indal Imam Ahmad. Salah satu pendapatnya Imam Ahmad juga. Yang nomor 2 pendapatnya Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Di dalam riwayat yang lain, ila anal murad bil aqra adalah al haid. Yang dimaksud adalah haidnya. Wa huwa marwiyan an Umar wa Ibnu Mas'ud wa Abi Musa wa Abi Darda dan yang lain-lain. Kita tengok dalilnya Imam Syafi'i. Beliau dalilnya adalah isbatut ta fil iddah salah satu quru'in huwa yadullu ala annal ma'dud madkurun wa anal murad bihi at-tuhur. Yang dimaksud dengan quru' ditetapkan dengan huruf taknya. Quru' ada tak marbutahnya di belakang Bapak ya. Itu menjadikan bahwa yang dimaksud adalah masa sucinya. Walau kana al-muradu bihi al-khaidah la ja'alahu salah satu quru', tidak ada taknya. Pakai main bahasa. Jadi kalau yang disebut itu misalnya haidnya, maka yang ditulis pasti tidak pakai tak. Li'anal haidatu muannas. Alasannya karena haidah itu adalah muannas, karena tidak mungkin laki-laki haid. Itu dalilnya Imam Syafi'i. Wal adat yudkaru ma'al muannas, maka jumlah itu pasti disebutkan sesuai dengan muannasnya, ma'dudnya. Wa yu'annis ma'al madkur kama huwa ma'lum. Hujjah yang nomor 2, hal tadrunal aqra al-adhar. Pakai hadis Nabi, kata Ibu Aisyah bahwa dia pernah berkata, hal tadrunal aqra, tahukah kamu apakah itu aqra? Al-aqra al-adhar. Maksudnya aqra adalah masa suci. Imam Syafi'i berkata, wan nisa bihadza a'lam li anna hadza innama yubtaliya bihin nisa. Masalah ini wanita lebih tahu. Bapak Ibu tanya aja sama wanitanya. Li anna hadza innama yubtaliya bihin nisa. Wanita ini diuji dengan masa haid itu, masa suci, masa haid, yang tahu mereka sendiri itu. Ayatnya berbunyi 3 kali, kita tanya istri kita, kamu masa iddahnya berapa? Ditanya aja per tanggal berapa dan sebagainya, begitu. Lalu hujjahnya Imam Abu Hanifah ya, innal iddata syuri'at li ma'rifati bara'atur rahim. Iddah ini disyariatkan untuk mengetahui bersihnya rahim. Walladzi yadullu ala bara'atir rahim innama huwa al haid la atuhur. Untuk mengetahui bersihnya itu rahim, itu pasti sucinya dari haid, bersihnya haid itu. Kalau masih haid berarti belum bersih kan gitu. Kalau Imam Ahmad,
al-adhar wa anal yaum adhab ila annaha al-haid. Sanian wastadalu biqouli sallallahu li Fatimah bintu Ahbas. Tu iya shalah ayam aqra'uka. Semuanya pakai logika, pakai bahasa dan pakai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalil yang nomor 3 kata Abu Hanifah, la tawata'u hamilun hatta tada' wala hailun hatta tastabri abi haidika. Dan janganlah kamu menghubungi mereka sampai bersih dari haidnya. Yang nomor selanjutnya fikih nomor selanjutnya pertanyaannya adalah ma makna wala yakhilul lahunna ayaktumna. Ini masalah tahlil tadi Bapak Ibu ya. Para ulama berbeda pendapat tentang tahlil. Ba'du mengatakan al-muradu bima khalaqallahu fi arhamihina al-hamal. Yang dimaksud adalah Allah menciptakan di dalam rahim istri kita. Hamil apa tidak hamil? Itu yang dimaksud dengan tidak halal bagi istri-istri untuk menyembunyikan. Maksudnya dia hamil apa tidak hamil. Kemudian yang nomor selanjutnya masalah tahlil nih Bapak Ibu. Banyak sekali nih masalah tahlil Bapak Ibu. Apakah talak yang nomor 3 hali tolakus salas bilafdi wahid yaqa'u salasan am wahid? Apakah mengatakan kata-kata talak 3 itu jatuh 1 atau langsung jatuh 3 dibicarakan? Maka kalau ngomong jangan talak tilu. Ada filmnya itu Bapak Ibu. Filmnya ini Hanum Bramantyo kalau nggak salah ya. Talak tilu gitu, talak 3 gitu. At-tolaku marrotan ala anna tolak yang bagi ayakuna mufarriqan marrotan ba'da marrah. Ayat ini secara umum menjelaskan bahwa tolak itu disarankan harusnya berjeda waktu. Mufarriqan marrotan ba'da marrah. Tahap pertama dan yang kedua misalnya. Waqad ikhtalafal ulama fi tolakis salas bilafdin wahid. Para ulama berbeda pendapat tentang tolak 3 dengan kalimat 1. Hal yaqa'u salasan aw wahidah. Apakah langsung jatuh talak 3 atau cuma talak 1? Baru pertama ngomong talak telu gitu. Misalnya begitu. Cerai 3 kali. Atau talak 3, bisa langsung begitu. Karena dia kaget, nikah baru seminggu, stres. Duit kagak ada, kontrakan belum bayar, beras habis, istri sakit. Waduh, ribet urusannya Pak Ibu. Keluarlah kata-kata itu. Talak 3. Habis itu dia baru bertanya, Ustadz, kalau gini dalam kondisi emosional, bercanda bagaimana? Nah ini maksudnya ini, pembahasannya ini Bapak Ibu. Fadhahabat jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan, para sahabat, para tabi'in, a'immatul madhahib al-arba'ah, 4 madhab yang Bapak Ibu tahu, ila annahu yaqa'u salasa. Bapak Ibu ngomong talak 3, ngomongnya 1 kali, langsung jatuh 3. Makanya kalau mau lagi emosi, urusan begitu ngomongnya yang serius Bapak Ibu. Emosi boleh tapi dipikirin. Yang problem itu kan dia emosi nggak pernah mikirin. Langsung talak 3. Waduh. Lemes itu Bapak Ibu. Minimal Bapak Ibu nyerahkan istrinya bisa dinikahin orang lain untuk kembali ke situ kan gitu. Ya kalau perlu nggak perlu ngomong talak lah Bapak. Ya kesel boleh. Berantem wajar. Tetapi jangan keluar kata-kata itu. Kata talak itu. Baik. Imma ma'al haramah wa imma ma'al karoha ala hasbi ikhtilafi fi fahmil ayat al-karimah. Bisa jadi ya, jatuh 3-nya ini bersama dengan haraman, bisa jadi juga karena makruh, mungkin karena terpaksa, mungkin karena bercanda. Ini tergantung tingkat emosionalnya dia ngomongnya Bapak Ibu. Masih perlu ditengok itu. Kamu sih terlalu nekat gitu ya. Wa ba'du ahli dhahir inatolakus salasah fi kalimatin wahidah yaqa'u wahidah. Ahli dhahir tekstual mengatakan apa? Kalau kalimatnya talak 3 tetapi diucapkan 1 kali jatuhnya 1. Wa huwa qaulu Tawus wa madhabu Imamiyah Syiah Bapak Ibu, wa qaulu Ibnu Taimiyah termasuk Ibnu Taimiyah madhab tekstualis Dhahiriyah Bapak Ibu. Wa bihi akhadha ba'dul mutaakhirin minal fuqaha. Ini juga diambil oleh para mutaakhirin dari para fuqaha daf'an untuk menghindari lil kharaji anin nasi, menghindari kesulitan yang dimiliki oleh manusia. Dalil yang nomor 2 wa taqlilan li hawadits tolak, untuk mempersempit banyaknya perceraian. Wa firaran min mafasidi tahlil, dan lari dari kerusakan tahlil. Karena tahlil ini agak menyulitkan Bapak. Nah, inilah hukum boleh berubah-berubah. Oh ya,
Dulu kalau kita ngikut madhab yang 4 ya sudah saklek. Kalau Bapak Ibu sekarang yang ditanya mau jawab apa? Coba saya tanya. Mau jatuh 3 atau jatuh 1? Ini saya secara pribadi milih yang nomor 2 Bapak Ibu. Kenapa kita pilih yang nomor 2? Alasnya tadi untuk menghindari banyaknya kerusakan. Misalnya kan itu boleh diajukan. Untuk apa? Menjaga agar rumah tangga itu terus bisa berlangsung. Nah, itu ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh para ulama fikih mutaakhirin. Wa firar mafasid, dan menghindar dari rusaknya tahlil. Kalau sudah jatuh talak 3 kan harus tahlil tadi. Gitu. Ya semonggo aja Bapak Ibu. Minimal ada ceramahnya lah Bapak Ibu. Maka besok-besok kalau ngomong hati-hatilah kira-kira begitu. Dalilnya Bapak Ibu, para jumhur ulama, innallaha azza wa jalla ja'ala litolak haddan wa irsyadar rajul. Tolak ini menjadi batas atau petunjuk bagi suami agar menceraikan istrinya marrah ba'da marrah. Jadi tolak 1 tahun 2020, tolak 2 2021, tolak 3 2022. Marrah ba'da marrah. Minimal setahun untuk dievaluasi. Ini kok sudah ditolak pertama kok enggak berubah-berubah. Talak lagi. Enggak berubah juga, talak lagi. Enggak berubah juga, talak 3. Nikah dulu sama orang lain deh, tanya ribet nikah sama kamu terus. Enggak baik-baik kamu kan gitu loh. Itu hikmah. Wa ja'ala lahu fiasiqatan fil amr, untuk apa? Meluaskan dalam urusan pernikahan ini, la yadi'u haqquhu fir raj'ah, tidak menghilangkan hak-haknya di dalam rujuk. Terus kemudian jam berapa nih Bapak Ibu? Sudah habis belum? Sudah habis ya? Kalau sudah habis, yang harus kita simpulkan ujungnya Bapak Ibu, walaupun fikihnya banyak sekali ya Bapak Ibu. Ujungnya, matur sidu ilahi hadil ayah nomor 1, wujubul iddah alal mutlaqah raj'i. Ini wajib Bapak ya. Wajibnya iddah bagi wanita yang ditalak raj'i. Kanat au ba'inatun. Baik itu tolak raj'i atau tolak ba'in. Lita'arraf ala bara'ati rahim. Tujuannya untuk mengetahui bersihnya rahim sang istri. Nomor 2, hurmatu kitmanu ma fir rahim minal hamal. Diharamkan menutupi, menyembunyikan apa yang ada di dalam rahimnya istri dari hamil. Wa wujubul amanah fil ihbar an maudi'il iddah, dan wajibnya amanah di dalam mengabarkan tentang masa iddahnya. Artinya istri harus kooperatif. Iddahnya udah mau habis, sampai mau balik apa ora? Kalau balik ya ayo cepet-cepet. Kalau enggak ya sudah, tolong dilepaskan gitu loh. Yang nomor 3, az-zauj ahaqqu bi zaujatihi al-mutlaqah raj'iyan madamatil iddah lam tantahi ba'du. Suami itu lebih wajib untuk rujuk kepada istri yang ditalak selama masa iddahnya belum habis. Lah rujuknya kalau misalnya 3 bulan lebih 1 hari, itu namanya kelewat. Sudah dosa itu suami begitu. Wah wes beb, udah kelewat. Kalau sudah kelewat, istrinya sudah ke KUA, jatuh perceraian. Jadi 3 bulan mahal buat istri untuk evaluasi. 3 bulan lama untuk suami istikharah, balik apa tidak, lanjut atau bubar gitu. Yang nomor 4, ar-rajul wal mar'ah fil huquq wal wajibat az-zawjiyah sawa. Laki-laki, wanita, suami, istri di dalam masalah hak-hak dan kewajiban suami istri itu sama. Walahu 'alaiha darajat al-qawamah wal isyrah. Bagi suami dan istri masing-masing punya derajat yang dibebankan oleh syariah kepada mereka. Suami ngasih nafkah, istri yang punya anak. Makanya di dalam Al-Quran kalau istri itu lagi menyusui, habis melahirkan, suami kan disuruh berperan apa? Ngasih makanan yang terbaik, baju terbaik, minuman terbaik, kendaraan terbaik. Itu kewajiban. Jangan istri disuruh lahirin terus, mobilnya nggak pernah datang, rumahnya nggak baik-baik. Jangan. Itu ada hak, ada kewajiban. Lalu yang nomor 5, at-talaqur raj'i alladzi yamlik fihi zawj ar-raj'iyah marratan faqat. Talak yang suami boleh rujuk hanya cuma 2 saja. 2 boleh rujuk. Wa fi salisati tahrum 'alaiha.
talak yang nomor 3, diharamkan bagi suami itu untuk rujuk kembali sampai istrinya nikah sama suami yang lain. Namanya tahlil tadi. Jadi kalau sudah 2 itu lampunya merah, Pak. Oh, hati-hati ini sudah talak kedua ini. Talak 3 dia harus tahlil dulu. Jawazul khalqil wal ifda idza kana thammatun muslihatun syar'iyyah tujibu al-firaq. Bolehnya kita khulu, menebus apabila ada perbaikan, ada hak-haknya yang bisa dipenuhi, maka boleh ada rujuknya. 7. Haramnya menyakiti istri litaftadi nafsaha min zawjiha bil mali ala talaq. Dengan menebus istrinya itu dengan harta yang diceraikan itu. Artinya kita tidak diperbolehkan membahayakan istri kita dengan cara tidak memberikan hak-haknya. Kalau tidak mau ya harus dilepaskan dan seterusnya. Nomor 7, la ba'sa bi audatil mutliqa ila zaujiha al-ula. Tidak apa-apa istri yang ditalak kembali kepada istrinya yang pertama. Idza talaqaha azwaj asani ba'dal masas. Ketika istri yang pertama tadi diceraikan oleh suami yang kedua setelah ada pernikahan. Gitu. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.